sahabat literasi, yuk langsung aja kumpul di live IG-nya RRI Surabaya. Kali ini ada Rumah Kata bareng Ane Riangga, tuan rumah. Dan hari ini Ane bakalan ngajak sahabat literasi untuk ngobrol-ngobrol bareng penulis yang jadi tamu Rumah Kata untuk edisi hari ini. Wow, ada siapa ya kira-kira? Yang jelas judul bukunya ini Crazy Woman, perjalanan 39 tahun mengeja cinta dan menyelesaikan masalah lewat jalur langit. Wow. Yuk, monggo yuk. Jadi sahabat budaya, wah ini sudah ada yang kok sahabat budaya, sahabat literasi. Sahabat literasi yang mau gabung silakan. Ini sudah ada Bella Poni. Hai Bella Poni, apa kabar? Ajak teman-temannya ya untuk gabung ya di live IG-nya RRI Surabaya. Bilang kalau sekarang lagi ada Rumah Kata. Siapa tahu pengen jadi penulis gitu ya. Bisa langsung gabung. Dan apa ya, bisa langsung gabung. Nanti juga bakalan ada giveaway. Mengikuti edisi atau episode-episodenya Rumah Kata, dijamin deh bakalan ada giveaway yang tentunya pertanyaan-pertanyaannya ngambilnya dari live IG kita. Halo Rara. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rara sendiri gimana kabarnya? Suaranya kedengeran ya Mbak? Kedengeran suaranya. Tapi kalau bisa lebih kencang lagi gimana? Biar semangat, soalnya ini kan siang-siang gitu kan. Venus. Biasanya kalau udah Venus gini otaknya juga Venus. Jadi gimana kalau dibikin semangat gitu ya. Rara, gimana kabarnya Rara? Halo. Halo, Rara bisa dengar suara aku? Suaranya kedengeran banget, cuman suara saya kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengeran. Bagaimana operator, kedengeran ya? Jelas ya? Oke, fix. Oke, ya udah. Rara, kita lagi ada di Rumah Kata nih. Selamat datang di Rumah Kata. Iya, terima kasih banget sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Rara, kamu ini penulis dari tahun berapa sebenarnya kamu mulai nulis? Saya tuh sebenarnya suka nulis itu dari mulai SMP itu sudah suka nulis. Jadi SMP itu udah nerbitin satu buku judulnya Stres. SMP udah nerbitin buku Stres. Oke. Iya, betul. Kebetulan waktu itu dibantu sama guru ya. Terus setelah itu stuck, nggak nulis lagi sampai tahun 2012 itu mulai menulis lagi, judulnya Suara Lelaki. Sampai akhirnya sekarang ini, Mbak. Oke. SMP itu tahun berapa kurang lebih? SMP itu tahun berapa ya? Tahun 96 kalau nggak salah. Oh gitu. Oke, sekitar tahun 96 ya. Ya. Jadi ya, 96, untuk aku tuh pengen tahu nih Rara, kenapa sih kamu kok suka nulis gitu? Maksudnya sebagai seorang penulis itu kan kayaknya harus punya banyak khasanah kata, kosakata-kata, gimana sih kosakata ya. Terus habis itu juga harus punya banyak input-input, ide-ide, cerita yang muncul. Nah ini kalau Rara sendiri dulu asal muasalnya kenapa suka nulis tuh gimana ceritanya? Sebenarnya itu dari awal cuman suka sama puisi aja ya. Jadi ketika baca puisi seneng, cuman segitu aja. Terus kemudian sambil berjalannya waktu, terlalu banyak kisah, terlalu banyak kejadian. Dulu tuh sempat marah juga sama Tuhan. Kenapa ya kok saya jadi dikasih cerita yang beda dengan manusia yang lain gitu. Cuman semakin kesini akhirnya saya tahu bahwa banyaknya perjalanan itu ternyata Tuhan meminta saya untuk berbagi kepada orang lain. Jadi cerita-cerita yang sudah saya jalani itu yang akhirnya saya tulis, meskipun tidak semuanya melulu cerita saya. Ada nukilan-nukilan dari teman, ada nukilan-nukilan kisah yang mungkin saya lihat. Akhirnya saya tuliskan di novel dan alhamdulillah berkah sampai hari ini. Alhamdulillah berkah sampai hari ini. Kalau boleh tahu dulu untuk puisi yang kamu suka baca, siapa penulisnya? Pujangga siapa nih yang kamu suka baca? Banyak, ada Rendra saya suka. Terus ada lagi Sapardi Djoko Darmono. Sapardi Djoko Darmono suka.
Pokoknya Oke. setiap ada tulisan puisi saya pasti suka baca. Hmm. Oke, jadi itu ya. Jadi awalnya suka nulis puisi, terus akhirnya merembet ke yang lainnya. Nah, terus waktu SMP itu Rara cerita kalau Rara itu sudah menerbitkan buku judulnya Stres gitu ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa anak SMP nulis terus habis itu semudah itu bisa menerbitkan buku? Kan nerbitin buku sulit. Kalau dulu loh ya, kalau sekarang kan nggak tahu, kalau sekarang kan bisa indie ya. Kalau dulu apa jalurnya apa nih? Jalur S apa nih? Jadi kebetulan saya tuh punya guru yang sangat menginspirasi. Beliau sudah almarhum sekarang. Jadi namanya Pak Suprapto ya. Dulu saya ingat sekali. Beliau itu guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Saya sekolah itu di bawah Gunung Bromo, Mbak, di Sukapura sana. Wow, Jadi oke. di sana Pak Suprapto itu selalu membimbing saya dengan ngomong, Ra, tulisanmu bagus, Ra, tulisanmu bagus gitu. Jadi saya suka nulis cerpen. Asalnya saya tulis cerpen, saya kirimkan di majalah Aneka ya waktu itu. Aneka Oh sama iya. Anita Yes itu. Jadi Oh iya. jadi sebelum jadi sebelum saya kirim, saya selalu bacakan dulu ke beliau. Saya tulis, saya masukkan di amplop coklat itu, Mbak, amplop lamaran yang dulu itu. Dulu Saya ditulis apa taruh di diketik pakai mejanya mesin ketik beliau. gitu? Diketik pakai mesin ketik, Mbak. Dulu pakai mesin ketik ya. Ya, oke. Terus belum ada komputer. Iya, Kalau mesin ketik salah manual yang ulang zaman dulu lagi. itu. Iya. Itu aja mesin ketiknya saya harus gantian sama tante saya karena yang punya kan tante ya, saya kan masih kecil waktu itu jadi nggak punya mesin ketik. Oh, oke. Jadi saya pinjam, Iya. saya ketik, kemudian akhirnya saya nulis dulu tema pertama, saya nulis yang kedua sampai akhirnya jadi 78 lembar. Saya ingat sekali waktu itu. 78 lembar Kemudian untuk Pak usia Suprapto anak SMP. Iya betul. Wow, Kemudian Pak keren Suprapto banget. mensupport saya, udah diterbitin aja katanya gitu. Oh, lalu diterbitinnya kemana itu? Pakai apa diterbitinnya? Maksud aku tuh dulu tuh Jadi buku, penerbitnya Mbak, siapa? akhirnya. Penerbitnya siapa ya? Saya lupa waktu itu. Pokoknya jadi buku kecil warnanya hijau, saya ingat sekali. Jadi itu heboh waktu itu di sekolah. Sampai akhirnya ada salah satu guru itu kebetulan beliau lagi hamil. Pas anaknya lahir, pas buku itu terbit, anaknya akhirnya dikasih nama-nama saya saat itu. Dikasih nama siapa? Maaf, keputus-putus Rara. Halo. Iya, halo. Dikasih nama siapa anaknya? Ibu gurunya tadi. Akhirnya dikasih nama-namanya Rara waktu itu gitu loh. Oh, saking ininya ya, saking ngefansnya ya udah dapat fans gitu ya. Oke. Iya, saat itu. Jadi Mbak. tuh pencapaiannya waktu itu adalah sudah dimulai dari SMP, sudah menerbitkan buku. Tapi anu penasaran prosesnya ketika mengajukan tulisan kamu ke penerbit tuh gimana ceritanya? Kok bisa langsung ACC dan langsung diterbitin gitu? Itu saat itu kayaknya yang semuanya yang handle Pak Guru deh. Jadi Rara taunya waktu itu sudah jadi waktu upacara itu ya, kan dulu masih sering ada upacara bendera hari Senin itu. Jadi dipanggil ke tengah, terus ditunjukkan ini buku karyamu sudah selesai, sudah jadi, ini hadiah dari Bapak buat kamu katanya gitu. Jadi pokoknya berkesan sekali saat itu. Keren. Dan apa namanya bukunya itu waktu itu diperdagangkannya di mana? Maksudnya dijual di lingkungan sekolah aja atau dijual meluas juga ke Enggak. tempat daerah kamu? Saat itu hanya dibagi-bagi aja. Saat itu kan nggak seterkenal sekarang ya, penulis buku itu nggak seheboh hari ini gitu. Jadi cuma dibagi-bagi aja kayaknya. Oh gitu, oke. Berarti Rara udah lama banget nulis banyak karyanya, pencapaian yang bikin kamu apa namanya nggak lupa, apa tidak terlupakan itu pencapaian yang gimana nih, Ra? Gimana Mbak? Jadi kan Rara sudah nulisnya lama nih. Di antara sekian lamanya perjalanan kamu dalam menulis, itu ada cerita yang tidak bisa terlupakan gak sih? Maksudnya ada pencapaian di mana Rara berhasil mendapatkan apa gitu dari karya-karyanya Rara? Kalau yang paling
Ada gangguan loading. Ini kayaknya susah sinyal nih judulnya nih. Berputar-putar. Kita masih akan mencoba terhubung lagi dengan Rara. Sahabat literasi, tetaplah di Rumah Kata. Yang jelas sahabat literasi bisa bisa update terus Rumah Kata lewat live IG-nya RRI Surabaya, betul. Dan juga bisa lewat YouTube ya. Jadi kalau lewat YouTube nih, sahabat literasi juga sama YouTube-nya RRI Surabaya, cari aja Rumah Kata. Dan kalau mau update lewat radio udara bisa lewat Pro 2 FM 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Lalu juga bisa lewat podcast di Keluarga Angkasa. Oke. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Oke, sekali lagi ya buat sahabat literasi yang mau update terus Rumah Kata bisa langsung aja gabung di YouTube RRI Surabaya dan juga IG live IG di RRI Surabaya. Lalu juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa, bisa lewat Pro 2 FM 95,2 Suara Kreativitas, dan juga bisa lewat apalagi YouTube sudah, live IG sudah, podcast sudah. Ya sudah kalau gitu. Ini Rara kemana ya? Wah, masih ini nih, masih nyoba bergabung lagi nih Rara nih. Di manakah Rara? Siang-siang kayak gini nih ya, sahabat literasi memang bawahnya ngantuk, lapar gitu ya. Tapi harus tetap semangat ya, karena kita ini sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama penulis yang bisa menginspirasi kita. Siapa tahu dengan menulis kita bisa mendapatkan hasil berupa karya dan lainnya. Hai Rara, balik lagi. Mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa. Rara sekarang posisinya ada di mana? Di Jawa Timur, di Jawa mana? Di Surabaya, di mana? Di Jawa Timur, di Bangil. Oh, di Bangil. Wah. Iya. Lama saya sudah nggak pernah ke sana lagi. Lanjut lagi tadi ngobrol kita sampai ayo mau ke sana. Ini tadi kan ngobrol kita terputus nih. Tadi tuh kita lagi ngobrolin soal Rara pencapaian dalam sekian tahun menulis ini, berkarya. Apa nih yang nggak bisa terlupakan gitu dari perjalanan Rara? Jatuh bangunnya, nangis darahnya, bahagianya, boleh nih diceritain, Ra? Yang pasti jadi penulis itu kalau menurut saya sampai hari ini di antara banyaknya pekerjaan yang sudah Rara tekuni, yang paling menyenangkan, paling membahagiakan dan paling berkesan itu ketika Rara jadi penulis, Mbak. Terutama di masa pandemi sekarang ini ya, di mana Rara bisa tetap dapat sesuatu meskipun hanya dari rumah, bisa tetap bareng anak-anak, bisa tetap berkarya, dan itu spesial sekali buat saya gitu. Iya ya, sekarang itu jadi wanita karir itu nggak harus kerja keluar gitu, tapi juga bisa menjadi seorang penulis, menghasilkan karya dari rumah gitu ya.
Oke. Iya Mbak, dan dengan gabungnya saya di Rumah Kata ini, saya pengen sekali mengajak mungkin teman-teman perempuan di luar sana, ibu-ibu rumah tangga atau remaja-remaja milenial yang ada di rumah sekarang yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini, kalau misalnya bisa menulis atau ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan penghasilan dari menulis, bisa mulai dicoba karena sekarang ini jalannya banyak banget gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk misalnya sekarang sama dulu itu apa bedanya? Kalau dulu itu kan penulis itu kita harus cetak, harus ngajuin dulu ke penerbit, harus menunggu lama. Kalau sekarang itu kan ada platform-platform berbayar seperti yang sudah Rara ikuti sekarang. Rara ikut di 4 platform berbayar dan semuanya gajinya $. Terus kemudian setiap kita setor naskah di ACC kita tuh langsung dapat gaji gitu loh Mbak. Artinya manfaat sekali gitu loh. Boleh nggak apa-apa dibocorin, kasih tahu aja nama platform berbayarnya kayak Wattpad gitu nggak sih? Bukan Wattpad, jadi ada Inovel, ada KBM, ada Good Novel, banyak banget ya. Kebetulan Rara cuman ikut di 4 yang alhamdulillah gajinya lumayan gitu. Jadi dulu itu kan awal-awal pandemi saya sempat kerja di luar, terus kemudian kantor tutup. Karena terkena pandemi itu ya, terkena dampak pandemi itu, sempat beberapa saat itu bingung. Jadi pengeluaran sudah banyak, anak juga ada, kan otomatis saya harus terus menghasilkan nih di rumah. Sampai kemudian sampai kemudian ada seorang teman yang ngajak saya untuk masuk ke platform berbayar. Saya saat itu nggak ngerti caranya gimana gitu. Cuman pertama kali saya ajukan novel saya saya dapat gaji pertama waktu itu $50. Jadi sekitar 750.000 tuh senengnya bukan main. Artinya kan sudah ada pemasukan nih di rumah gitu. Iya, Pas bulan kedua saya terkejut sekali, 4 novel saya langsung di ACC. Saat itu saya dapat sekitar $350-an Mbak. Dan dari itu saya akhirnya mulai aktif, mulai senang dan mulai memasukkan cerita-cerita saya ke sana gitu loh. Iya. Sekarang tuh banyak cara memang tuh dapat duit dengan cara yang halal ya. Ya salah satunya adalah dengan berkarya itu. Iya benar. Sekarang itu ada orang tuh bilang cari duit yang haram aja susah, apalagi cari yang halal gitu kan. Nah ini mungkin Mbak makanya ini salah satu cara gimana untuk sahabat literasi yang lagi stay tune di live IG Rumah Kata ini bisa tetap waras gitu ya. Oh iya berkarya nih. Ini si Rara udah menginspirasi nih sahabat literasi ya dengan cara menulis di platform berbayar. Itu tadi ada Inovel, ada apa lagi Ra? Boleh dibocorin Ra? Ada Inovel, ada Good Novel. Cuman memang semua harus ada editornya ya. Jadi kalau misalnya mau bergabung ke sana, mungkin bisa menghubungi RRI untuk tanya nomornya Rara, bisa, boleh. Kalau pas Rara senggang pasti Rara jawab. Seandainya pas Rara sibuk, WA aja dulu, nanti jawabannya pasti akan Rara jawab gitu loh Mbak. Iya, kapan lagi kita berbagi manfaat ke orang lain Mbak. Iya bener banget, bener. Iya sekarang itu semuanya tuh ya serba lewat digital. Jadi baca-baca pun, cari informasi, mau baca novel pun itu dari genggaman kita gitu. Nara, kalau aku boleh tahu, kalau pandangan kamu sendiri soal apa ya pergeseran atau perkembangan zaman ini dengan adanya digital, ya era digital seperti ini, di mana minat membaca itu akhirnya bukan dalam bentuk hard copy-nya, tapi dalam bentuk lewat handphone gitu, lewat gadget gitu. Jadi kita baca tinggal lewat gadget, terus nanti kan bayar koin kayak gitu kan, Ra? Betul ya Mbak, kan? betul. Aku pernah tuh baca. Iya, betul. Aku gini, ini kapan selesainya? Aku harus beli koin terus, tapi penasaran sama ceritanya. Iya, nah jadi itu. Rara itu punya satu novel yang alhamdulillah berkah sekali ya. Itu judulnya Izinkan Aku Menikah Lagi. Izinkan Aku Menikah Lagi itu awalnya hanya 60 episode. Karena terus kemudian laku, koinnya banyak peminat, akhirnya koinnya jadi banyak. Sekarang masuk ke Izinkan Aku Menikah Lagi 2. Wow, bersambung nih Mbak. Iya betul. Mau jadi kayak sinetron nih ceritanya nih.
Dan hebatnya teman-teman penulis itu bisa menulis sampai 200.000 kata, jadi sampai 100 episode. Itu kan luar biasa sekali, Mbak. Benar, luar biasa banget. Kayak apa ya? Dapat idenya dari mana sih nih orang-orang gitu kan? Nulis segitu banyak kata-katanya gitu kan, ceritanya siapa aja nih yang ditulis gitu kan? Kalau misalnya kita itu udah bisa nulis di platform berbayar itu sampai 200.000 kata, itu bonusnya aja $450 loh, Mbak. Bonusnya aja. Belum termasuk yang lain-lain. Bonusnya aja. Iya, Lala. Aku kok jadi pengen. Lumayan itu. Sekarang Rara itu di satu platform berbayar, ada satu platform yang novelnya Rara ada 12 di sana. Jadi bisa dibayangin aja, Mbak, berapa nanti. Yang pasti menulis itu kan rekam jejak ya. Jadi setiap kita menulis artinya kita memberikan, kita menitipkan hasil karya nih yang bisa dibuka oleh orang-orang sesudah kita gitu loh. Jadi ada kenangan di sana gitu loh, Mbak. Itu aja yang menarik dari penulis. Iya, benar. Ya ibaratnya kayak gajah mati meninggalkan gadingnya. Rara masih meninggalkan tulisannya gitu nih. Ya nggak serta-merta gitu juga, Rara. Oke, Anu mau ngingetin juga buat sahabat literasi untuk tetap update terus Rumah Kata, karena di setiap episodenya pasti bakalan ada penulis-penulis yang inspiratif yang bakalan ngasih ide-ide dan menceritakan perjalanan dalam berkaryanya. Tentunya hanya di Rumah Kata. Langsung aja update terus di RRI Surabaya, itu IG dan juga YouTube-nya RRI Surabaya, atau juga bisa lewat podcast di Keluarga Angkasa, dan juga bisa stay tune di 95.2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona
juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Balik lagi sama Rara. Rara, ini sekarang kita masuk ke yang mau kita bahas nih. Panjang bener nih judulnya, aku harus baca dulu. Crazy Woman, perjalanan 39 tahun mengeja cinta dan menyelesaikan masalah lewat jalur langit. Ana sih tahu maksudnya ini kayaknya apa gitu ya, tapi lebih afdal kalau yang nulis yang bercerita. Enggak, apa dulu coba? Ini maksudnya kan kalau jalur langit itu kan dari doa, dari bertawakal sama Allah, gimana nih perjalanan cintanya, berjuang, naik turunnya dalam hubungan gitu kan? Asal nebak nih Ana nih. Judulnya dia perjalanan 30. Ini sampai judul utamanya kan Crazy Woman. Ini benar-benar gila nih cewek nih gitu kan. Benar-benar gila, udah benar-benar apa ya? Dia mencoba mengilhami tentang perjalanan cintanya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pada dirinya sendiri. Aku nih sebenarnya cinta apa enggak sih sama nih orang? Atau mungkin ada masalah kayak gini nih, harusnya gimana ya nyelesainnya? Apa kayak gitu? Terus akhirnya semuanya dipasrahin sama Allah gitu kah? Ngarang nih. Jadi gini. Gimana? Jadi cerita Crazy Woman itu adalah cerita yang terinspirasi dari seseorang, diangkat dari kisah nyata. Seseorang yang pasti itu kan setiap cerita tidak nyata itu pasti diinspirasi oleh cerita nyata ya Mbak. Jadi ada seseorang yang bernama Andini. Andini mengenal banyak laki-laki. Andini lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya Andini itu mengenal sekitar 71 orang yang begitu tergila-gila sama dia nih. Wow, Andini pasti cantik banget. Beberapa orang sempat akhirnya benar-benar membuat dia suka, tapi justru orang-orang yang dia suka itu malah membuat dia sakit dan jatuh. Sampai akhirnya Andini masuk ke dalam sebuah komunitas yang mengajarkan bagaimana caranya dirinya bisa menjatuhkan laki-laki, tidak hanya dijatuhkan. Sempat beberapa saat Andini mengikuti alur itu gitu. Cuman hidayah dalam hatinya mengajak dia untuk tidak larut dan tidak hanyut di sana. Dia akhirnya melakukan perlawanan-perlawanan dan dia bertemu lagi dengan seseorang yang menurut dia baik. Dari sekian banyak perjalanan bersama seseorang yang menurut dia baik itu, ternyata orang yang baik tadi juga membuat dia sakit. Sakit yang sekarang ini justru luar biasa membuat Andini akhirnya hancur. Hancurnya tuh hancur banget gitu loh, lebih hancur dari yang kemarin-kemarin. Jadi kayak kita lagi lihat keramik yang bagus, vas keramik yang bagus, ada bunganya bagus, terus tiba-tiba hancur gitu. Jadi hancurnya kan kayak yang hancur lebur gitu, kayak udah nggak bisa bangkit lagi gitu. Jadi Andini akhirnya tidak percaya dengan laki-laki manapun. Dia kemudian asik dengan kegilaannya, asik dengan hidupnya, sampai akhirnya Tuhan menunjukkan
dia sesuatu yang berbeda. Dia bertemu dengan seseorang yang ternyata mengingatkan dia bahwa hidup itu tidak hanya saat ini gitu. Hidup itu tidak melulu sekarang gitu. Jadi kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kamu bisa bangkit, kamu bisa berjuang, dan kamu pasti menang gitu. Jadi di bawah bimbingan orang ini yang sebenarnya orang ini nggak cinta-cinta amat gitu. Jadi nggak lebay kayak yang sudah-sudah gitu. Dia cuma ngawal aja dari jauh. Din, kamu begini, Din, kamu begini. Cuman itu aja. Sampai akhirnya di ujung cerita Andini membuktikan bahwa dengan kerja kerasnya, dengan mendekat pada Tuhan, dengan akhirnya membuka kembali hatinya dengan orang baru, akhirnya dia berhasil. Dia berhasil bangkit, dia berhasil membuktikan bahwa dia punya banyak hal, dan dia berhasil membuktikan bahwa dia menjadi perempuan yang sukses dan membuat decak kagum. Yang asik lagi di endingnya, akhirnya Andini malah bertemu dengan orang-orang di antara 71 orang yang sempat membuat dia sakit tadi gitu, Mbak. Oh. Jadi di ending ceritanya melihat ditulis 71 orang lainnya itu apa udah nggak karu-karuan udah bentuknya. Maksudnya nggak ya pokoknya nggak sebaik Andininya lah, intinya seperti itu. Iya, betul. Akhirnya malah 71 orang itu malah bagaimana caranya dia bisa menarik hati Andini lagi. Sayangnya Andini sudah bukan Andini yang dulu. Andini yang sekarang itu adalah Andini yang kuat, Andini yang sudah sukses, Andini yang mungkin hanya melihat mereka dengan sebelah matanya dan membuktikan bahwa ternyata perempuan itu bisa juga bangkit gitu loh, Mbak. Bangkit dan berhasil. Bangkit dan Jadi berhasil. Di situ cerita dari Crazy Woman. Jadi kegilaannya Andini itu benar-benar dibuktikan bahwa dia berjuang, dia kerja, dia sholat, dia tahajud, bangun tengah malam. Dia membuktikan bahwa dia berhasil gitu. Dia berhasil menyingkirkan semua toksik-toksik yang ada dalam hidupnya gitu. Wah, keren banget nih. Terus dalam penulisan ini nih Rara, Crazy Woman ini apa yang Rara pengen, apa ya, maksudnya targetnya Rara itu untuk siapa? Hanya cewek-cewek aja atau kaum cowok juga harus baca ini? Jelas, Mbak. Jadi di situ semoga buku ini bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya untuk Rara pribadi, tapi juga untuk banyak perempuan dan banyak laki-laki di luar sana, bahwa sesungguhnya berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya itu memang sulit, tapi penting gitu. Jadi supaya kita tidak sampai kehilangan seseorang yang kita cintai hanya karena kita menyembunyikan perasaan. Kita berusaha menyakiti hati kita sendiri, tapi kenyataannya kita suka. Sampai akhirnya ketika Tuhan membuat segalanya berubah, yang muncul hanya sebuah penyesalan gitu, Mbak. Jadi di buku ini banyak mengajarkan yang seperti itu. Dan buku ini Rara tulis hanya 10 hari loh, Mbak. Dengan berapa halaman, Rara? Wow, keren sekali. 412 halaman. Wow, 10 hari. Gimana bagi waktunya sama keluarga, Rara? Kamu jangan-jangan malam gak tidur nih. Ini yang lagi ngetren tuh kan, katanya ada babi ngepet nih. Babi ngepet kan malam matanya melek gitu kan. Ya ini babi ngepet sebenarnya nih, cari duit bener-bener dengan cara yang halal, tapi kerja, nulis gitu ya kan. Iya, betul. Jadi sekarang tuh gimana caranya kita bisa berkarya, bisa menghasilkan, kita bisa berhasil dan membuat orang lain terinspirasi. Itu aja deh, Mbak, kayaknya. Terus untuk buku ini sendiri, ini terbitannya kapan sih ini? Dia terbit kapan? Ini nanti launchingnya insya Allah tanggal 10 Juli, Mbak, diterbitkan oleh Perempuan Berdaya Indonesia. Wow, keren banget, cocok tuh penerbitnya. Jadi belum launching ini ya. Jadi ini Rumah Kata ini mendapatkan kesempatan juga untuk namanya pertama kali nih. Bener. Nah ini aku jadi pengen tanya nih, Crazy Woman itu kan bukunya covernya kayak gini nih. Ini ada gambarnya siluet perempuan gitu ya. Pakai kerudung, dia memejamkan mata, terus ada bulan sabit, terus ada air pantai, air laut yang berombak gitu. Nah ini maknanya apa? Apa kaitannya ombak dengan perempuan ini dan bulan sabit? Perempuan itu Andini. Andini yang suka bangun tengah malam, suka menyukai keindahan malam, tapi dia bukan perempuan malam. Dan catatan untuk ombak juga pantai, itu kebetulan penulisnya memang suka pantai ya. Jadi kebanyakan dari buku saya tuh
buku dan video-video saya itu kebanyakan juga memang pantai, Mbak, gitu. Karena pantai itu selalu menginspirasi. Oh, jadi sumber inspirasi biar mood Begitu. swingnya bagus. Pantai ini jalan salah satunya ya dari Rara ya. Betul. Jadi kalau Oke Mbak deh. ini pengen nyenengin Rara aja ke pantai, Mbak. Boleh. Nanti kita tukar-tukaran ini, apa namanya tukar-tukaran tukar-tukaran pengalaman sharing gitu ya. Oke, Ra, ini terakhir nih closing statement dari kamu, Ra. Boleh lah, Ra, kasih closing statement untuk menginspirasi sahabat literasi supaya semangat dalam menulis. Semangat dalam menulis ya? Atau apapun deh, supaya dalam era kegilaan ini pandemi gitu ya, tetaplah waras dengan cara menulis mungkin. Yang pasti kebahagiaan itu harus kita ciptakan, Mbak. Kebahagiaan itu tidak bisa kita hayalkan. Kebahagiaan itu tidak bisa hanya kita angankan, tapi bagaimana kita ciptakan dan kita kejar. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berdekatan dengan Tuhan, ketika kita bisa membahagiakan orang-orang yang mencintai dan yang kita cintai. Karenanya mulai hari ini kepada seluruh perempuan Indonesia pada khususnya dan kepada semua orang di luar sana, ayo kita sama-sama berjuang mendekatkan diri pada Tuhan, membahagiakan orang-orang yang mencintai kita dan tidak melulu mengejar mereka yang kita cintai. Itu aja, Mbak. Oke, itu tadi closing statement dari Andi ini tuh kan dari Rara. Dari Rara. Menutup perjumpaan kita di Rumah Kata kali ini. Sukses buat bukunya nanti, semoga bestseller ya. Ana akan menjadi barisan terdepan yang pengen mendapatkan buku ini nanti. Nanti boleh bagi informasinya ke ini ya, ke Rumah Kata ya. Nanti bisa kami share di Instagram kami ya. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu lagi nanti, Rara. Selalu ya. Sampai jumpa. Iya. Ayo, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.